Baik, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran matematika. Nah, di video kita kali ini kita akan sama-sama membahas tentang statistika. Lebih khusus kita akan belajar tentang ukuran pemusatan untuk data tunggal. Nah, data yang sudah kita kumpulkan, data yang sudah kita peroleh, langkah awal adalah kita sajikan data tersebut dalam bentuk tabel ataupun diagram untuk memudahkan kita untuk membaca data tersebut. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan analisis. Salah satu teknik analisis data adalah ukuran pemusatan data, yaitu untuk mencari min, median, dan modusnya. Nah, mari kita sama-sama belajar tentang ketiga macam ukuran ini, yaitu yang pertama min, yang disebut juga dengan rataan hitung, yang kedua median ataupun nilai tengah, dan yang ketiga modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, yang pertama min. Min atau rata-rata adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Disebut juga sebagai rata-rata atau disebut juga dengan rataan ataupun disebut juga dengan rataan hitung. Nah, jika suatu data terdiri atas X1, X2, X3, X4, dan seterusnya hingga Xn, di mana terdapat N buah datum, maka rata-rata atau min dari data tersebut adalah, kita notasikan dengan X bar, yang menyatakan min atau rata-rata dari data tunggal, yaitu sigma xi, i dari 1 sampai n per n, sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 tambah dan seterusnya hingga tambah xn dibagi dengan n. Nah, jika xi-nya muncul dengan frekuensi tertentu, maka rata-ratanya bisa dicari dengan menggunakan rumus, yaitu X bar sama dengan sigma fi kali xi, i dari 1 hingga n, per sigma fi, i dari 1 hingga n. Dimana kan ini sigma menunjukkan jumlah, maka kita bisa uraikan menjadi ini fi kali xi, berarti fi kali xi, f1 kali x1, ditambah dengan f2 dikali x2, tambah f3 dikali x3, dan seterusnya, hingga tambah fn kali xn, dibagi dengan f1 tambah f2 tambah f3, tambah dan seterusnya, hingga tambah fn. Dengan catatan, x bar itu menunjukkan min atau rata-rata. Sedangkan xi itu menunjukkan nilai data ke i itu dari 1 sampai dengan n. Sedangkan n itu menunjukkan banyaknya data, dan fi itu menunjukkan frekuensi data ke i. Nah, yang kedua median. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, median juga disebut dengan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Nah, misalnya suatu data terdiri atas X1, X2, X3, X4 dan seterusnya hingga Xn, maka dengan syarat bahwa X1 itu kurang dari X2 dan seterusnya hingga kurang dari Xn, maka kita bisa menentukan median dengan cara seperti ini. Ada dua. Yang pertama, jika ukuran datanya ganjil, maka median yang dinotasikan dengan ME itu sama dengan Xn tambah 1 per 2. Data ke N tambah 1 per 2. Khusus untuk datanya ganjil. Sedangkan kalau misalnya N-nya genap, maka
Kita bisa menentukan dengan menggunakan rumus ini. ME sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2. Data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Dengan ME menyatakan median atau nilai tengah, XI menyatakan nilai data ke I dari 1 sampai N, dan N menunjukkan banyaknya data. Nah, yang berikutnya modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul, atau dengan kata lain yaitu nilai data yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, berdasarkan banyaknya modus, data dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, unimodus. Unimodus itu adalah merupakan data yang memiliki satu modus saja. Contoh, 135, 134, 32432. Dari data ini kita melihat modusnya adalah 3, karena 3 muncul paling banyak, yaitu sebanyak 4 kali. Unimodus karena hanya satu buah modus, yaitu modusnya adalah 3. Yang kedua, bimodus. Bimodus itu adalah merupakan data yang memiliki 2 buah modus. Sama seperti contoh ini. Nah, jika dilihat, data ini memiliki 2 buah modus. Modusnya adalah pertama 3, karena muncul 1, 2, 3, 4. Dan juga 4, 1, 2, 3, 4. Ada 2 modus karena ada 2 nilai yang memiliki frekuensi terbesar dan sama frekuensi terbesarnya, yaitu 3 dan 4. Yang ketiga, multimodus. Multimodus itu berarti data yang memiliki modus lebih dari 2. Bisa jadi 3, 4, dan seterusnya. Nah, sama seperti contoh ini. Nah, angka 1 muncul 1, 2, 3. Kemudian angka 3 muncul 1, 2, 3. Angka 4 juga muncul 1, 2, 3. Berarti 1, 3, dan 4 itu muncul paling banyak. Karena angka-angka yang lain itu tidak lebih besar nilainya munculnya daripada angka 1, 3, dan 4. Maka 1, 3, dan 4 adalah merupakan modusnya. Karena ada 3, kita sebut dengan nama multimodus. Yang keempat, data yang tidak memiliki modus. Nah, data yang tidak memiliki modus itu bisa jadi semua datanya itu muncul, nilainya itu hanya muncul satu-satu kali. Sama seperti ini. Datanya itu tidak ada yang muncul dengan frekuensi paling banyak. Itu. Atau bisa jadi muncul lebih dari 1, tetapi jumlahnya sama semua. Sama seperti ini. 1 muncul 2 kali, 3 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali, 2 muncul 2 kali, 9 muncul 2 kali. Semua muncul dalam frekuensi yang sama. Maka kedua contoh ini dikatakan data yang tidak memiliki modus. Kita belajar melalui contoh soal. Contoh yang pertama, kita mau tentukan min, median, dan modus dari data berikut ini. Ada A dan B. Yang pertama, kita mau tentukan min dari data 16422232252. Maka dengan mudah kita gunakan rumus, yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai datanya dibagi dengan banyaknya data. Gitu. Jadi tinggal kita jumlahkan 1 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 2 dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Maka minnya atau rata-ratanya adalah tinggal kita jumlahkan 1 tambah 6 tambah 4 dan seterusnya. Hasilnya adalah sama dengan 27.
27 dibagi dengan 9 nilainya adalah sama dengan 3. Maka rata-rata atau min dari data yang bagian A ini adalah sama dengan 3. Yang kedua, median atau nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Nah, langkah pertama untuk menentukan median adalah kita urutkan terlebih dahulu. Karena soal kita belum terurut, maka kita harus urutkan. Kita urutkan dari paling kecil hingga yang terbesar. Setelah kita urutkan, kita dapatkan datanya seperti ini. Datanya ganjil, tadi 9. Maka kita gunakan rumus yaitu median sama dengan X 9 tambah 1 per 2. Atau data ke 9 tambah 1 per 2. 9 tambah 1, 10, dibagi 2 nilainya 5. Data kelima. Maka kita lihat data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Maka median adalah sama dengan 2. Nah, 2 ini tentunya membagi data menjadi 2 bagian yang tentu sama besar. Ini ada 4. Ini juga ada 4, pas di tengah-tengah. Nah, berikutnya modus. Modus adalah merupakan nilai yang paling sering muncul. Kita lihat, adakah nilai yang paling sering muncul? Ada, ternyata, yaitu yang paling sering muncul nilainya adalah 2, yang muncul sebanyak 4 kali. Sedangkan nilai-nilai yang lain hanya muncul 1 kali. Maka modusnya adalah sama dengan 2. Dan karena hanya memiliki 1 buah modus, kita namakan dengan unimodus. Nah, yang kedua, untuk menentukan min, median, dan modus dari data ini. Maka dengan cara yang sama, kita jumlahkan semua dibagi dengan banyaknya data. Yaitu 50 tambah 82 tambah 50 tambah 82 dan seterusnya. Hingga tambah dengan 72 dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 datanya. Maka tinggal kita jumlahkan yang di atas, hasilnya adalah 646 dibagi dengan 10, maka minnya atau rata-ratanya adalah 64,6. Yang kedua, median atau nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Nah, langkah pertama adalah kita harus urutkan terlebih dahulu datanya. Nah, ini data yang telah kita urutkan. Karena genap, maka kita gunakan rumus median itu sama dengan X dari N per 2 tambah N per 2 ditambah 1. N-nya adalah 10, 10 bagi 2, 5. Ditambah dengan X dari 5 tambah 1, 6. Maka mediannya adalah X5 tambah X6 dibagi 2. X5 atau data kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 63. Dan data ke-6-nya adalah 70. Nah, berarti tinggal 63 ditambah 70 dibagi 2. Hasilnya adalah 66,5. Tentu data ini membagi 2 data sama besar. Ya, ada sama besar di 66,5. Nah, berikutnya modus. Kita lihat apakah ada modusnya. Nah, modusnya adalah 50 dan 82 karena muncul sama banyak, yaitu 33 kali. Karena ada 2, kita sebut dengan nama bimodus. Soal yang berikut. Tentukan min, median, dan modus dari data nilai matematika kelas 12 Ibu sebagai berikut. Muncul dalam bentuk frekuensi-frekuensi tertentu. 30 ada 2 orang, 45 ada 3 orang, 60 ada 4 orang, dan seterusnya. 90 ada 3 orang dan 95 ada 2 orang.
Maka untuk menentukan min, median, dan modusnya adalah dengan cara berikut. Pertama, min. Kita gunakan rumus yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali Xi untuk I dari 1 sampai N dibagi dengan sigma Fi I dari 1 hingga N. Nah, supaya lebih mudah kita buatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Kita buat perkalian antara Fi dan Xi, di mana Fi ini adalah merupakan frekuensi dan Xi ini menunjukkan nilai masing-masing. Kita kalikan Fi kali Xi berarti 2 kali 30 dan seterusnya, 3 kali 45, 4 kali 60 dan seterusnya hingga sampai 2 kali 95. Kita kalikan antara frekuensi dan nilainya. Kemudian di bagian bawahnya yaitu jumlah semua frekuensi. Jumlah semua frekuensi berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya hingga ditambah dengan 2. Maka nilainya adalah 60 ditambah 135 tambah 240 dan seterusnya hingga tambah 190. Nilainya adalah 2130 dibagi dengan 30 sebagai jumlah semua frekuensi. Maka kita mendapatkan X barnya yaitu 72,33. Yang kedua, median. Median adalah merupakan nilai data, nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Nah, untuk kasus seperti ini kita tidak perlu lagi untuk mengurutkan. Mengapa? Karena datanya sudah terurut dari terkecil hingga terbesar. Maka tinggal kita lihat apakah data ini ganjil atau genap. Datanya genap, maka kita gunakan rumus median sama dengan X dari 30/2 ditambah X dari 30/2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Maka untuk memudahkan kita menentukan nilai, kita dapatkan X15 ditambah X16, data ke-15 ditambah dengan data ke-16. Kita buatkan dulu frekuensi kumulatifnya. Ya, kita buatkan frekuensi kumulatifnya, akumulasinya. Kalau untuk yang pertama 2, yang berikutnya 5. Dari mana? Karena sudah akumulasi 2 ditambah 3. Kemudian berikut 9. Mengapa? Tambah 4. Tambah 6 lagi jadi 15. Tambah 5 lagi jadi 20. Tambah 5 dapat 25 dan seterusnya hingga tambah 2 hingga dapat hasil 30. Maka di mana letak data ke-15 dan data ke-16? Nah, data ke-15 dan data ke-16 ada di sini. Karena di sini terletak data 1 dan data 2. Di sini di bagian di kolom kedua terletak data ketiga hingga data kelima. Yang ketiga terletak data ke-6 sampai data ke-9. Nah, di sini di kolom keempat terletak data ke-10 hingga data ke-15. Gitu. Sedangkan di kolom yang ke-5 terletak data ke-16 hingga data ke-20. Maka data ke-15 nilainya adalah 75, data ke-16 nilainya adalah 80. Maka mediannya adalah 75 tambah 80 dibagi 2 yaitu 77,5. Yang berikutnya modus. Modus adalah merupakan nilai yang paling sering muncul, atau dengan kata lain nilai yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, jika dilihat dari tabel, frekuensi terbesarnya adalah 75, yaitu muncul sebanyak 6 kali. Maka modusnya adalah 75, yang kita sebut juga dengan nama unimodus. Ya. Oke, inilah min, median, dan modus yang bisa kita tentukan dari data tunggal. Nah, untuk menentukan min, median, dan modus,
kita juga bisa menggunakan Microsoft Excel. Misalnya seperti ini. Ini contoh yang bagian B untuk soal nomor 1. Nah, untuk menentukan mean, kita bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan average, kemudian buka kurung, kita blok bagian yang akan kita tentukan rata-ratanya, kemudian kita enter. Hasilnya adalah 64,6. Yang kedua, median atau nilai tengah kita tentukan dengan menggunakan rumus yaitu sama dengan median, buka kurung, kita blok bagian yang akan kita tentukan mediannya, tutup kurung, kemudian enter. Dan modus kita gunakan rumus yaitu sama dengan, kemudian kita tulis mode, buka kurung, kita blok bagian yang akan kita tentukan modusnya, tutup kurung, kemudian enter. Ya, 50. Walaupun sebenarnya kita punya dua, yaitu ada 850 dan 82. Nah, di sini hanya fasilitas menentukan hanya satu saja. Nah, ini bisa ditentukan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mean, median, dan modusnya. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Bagian berikutnya saya akan kirimkan juga untuk ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Oke, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.